Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, tentu saja edisi kali ini bersama dengan program Tribun Timur, khususnya pada edisi Kamis 23 Desember 2021 bersama saya Kinan Aulia. Saya akan memandu acara program Tribun Business Forum, di mana setiap program Tribun Business Forum kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentu saja expert dalam bidang kebisnisan tentunya. Nah, pada edisi kali ini juga kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang juga datang dari Kala Beton. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengenal lebih dalam dulu siapa sih narasumber kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan beliau dulu. Ada Bapak Syatir ST selaku GM Sales dan Marketing Kala Beton. Halo, selamat sore dan assalamualaikum Pak Syatir. Waalaikumsalam Mbak Kinan. Ya, Kinan panggil Pak atau Kak nih? Kak aja, supaya Kak lebih aja. mudah kan? Iya, siap. Iya. Berarti kita panggil Kak aja nih, Tribuners. Nah, baik. Di edisi kita sore hari ini, Kak Syatir, kita mungkin akan menggali sesuai dengan tema kita mengenai Kala Beton dan prospek bisnis konstruksi di mana di tahun 2022 ataupun mendatang. Tapi sebenarnya Kak Syatir masih banyak ya mungkin Tribuners ataupun pemirsa yang mungkin masih awam atau belum tahu sebenarnya Kala Beton itu seperti apa. Mungkin Kak Syatir boleh nih berbagi bersama kita sebenarnya profil singkat Kala Beton itu seperti apa sih? Ya. Oke, baik Mbak Kinan. Jadi Kala Beton ini sudah berkiprah di dunia material konstruksi selama 25 tahun. Iya. Jadi sejak tahun 1996, di mana core bisnis dari Kala Beton sendiri itu sebenarnya awalnya adalah di ready mix, beton jadi. Kemudian berkembang memproduksi precast. Nah, precast ini adalah turunan dari beton itu sendiri. Dan kemudian 10 tahun terakhir ini Kala Beton mencoba untuk mengembangkan produksi material konstruksi terutama di bata ringan. Oke. Nah, bata ringan, kemudian perekat, plester, dan acian. Jadi untuk mortar instan sebagai pelengkap dari bahan bata ringan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Bumi Sarana Beton ini sebenarnya memang fokusnya adalah untuk mensuplai material konstruksi. Jadi sasaran kita itu adalah ke proyek-proyek yang membutuhkan material konstruksi itu. Jadi seperti proyek-proyek high-rise building, kemudian perumahan-perumahan. Jadi kita fokusnya memang untuk mensuplai dari kebutuhan dari kontraktor maupun developer gitu. Ya, tapi kalau untuk kapasitasnya sendiri, kapasitas produksi Kala Beton itu seperti apa? Jadi untuk saat ini, untuk ready mix sendiri, kita sebenarnya sudah tersebar di beberapa daerah, beberapa provinsi ya. Jadi selain di Sulawesi Selatan, kita sudah ada di Sulawesi Tenggara, kemudian di Sulawesi Barat, kemudian di Gorontalo, dan juga kita juga ada di daerah Jawa Barat. Ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa mensupport proyek-proyek yang memang potensial yang bekerja sama dengan Kala Beton. Nah, pada beberapa tahun terakhir ini sih memang konsentrasi kita itu mengembangkan bata ringan. Ya. Jadi bata ringan dengan mortar instan. Karena kita melihat bahwa potensi untuk pasar bata ringan di Sulawesi Selatan itu cukup besar. Itulah yang mendasari sehingga kita saat ini memang fokusnya untuk membesarkan produksi di bata ringan dan mortar instannya gitu. Ya, tapi bagaimana dengan antusias masyarakat dengan produksi bata ringan ini? Apalagi tadi saya sempat mendengar bahwa akan dikembangkan lebih banyak lagi. Ya, betul. Jadi kita melihat, coba kalau kita mau flashback dulu di tahun 2020 ya, pada saat ada pandemi. Nah, kita melihat ada fenomena di mana ternyata pada saat pandemi justru pasar untuk di bata ringan justru terjadi growing. Nah, ada pertumbuhan. Nah, kita melihat ternyata masyarakat dengan adanya pandemi ini tetap bisa tetap membutuhkan material konstruksi. Nah, kita lihat juga bahwa memang sih pemerintah ada beberapa
insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menggairahkan konstruksi itu sendiri, terutama di perumahan sih, properti kalau kami lihat. Nah, seiring dengan adanya insentif dari pemerintah itu, jadi pengusaha, pengembang tetap bisa eksis. Nah, kita melihat dengan eksistensi dari pengembang ini, mereka membutuhkan kecepatan. Nah, kita melihat mereka butuh cepat dalam proses pembangunan perumahan. Nah, kenapa sehingga kita hadir di sini memberikan solusi dengan adanya bata ringan, di mana bata ringan ini proses untuk pemasangannya cukup cepat. Ya, jika dibandingkan dengan konvensional yang biasa menggunakan bata merah, bata gitu. yang lain ya. Nah, hal inilah yang mendasari sehingga kami terus mencoba untuk di mana kita bisa selalu bisa memenuhi kebutuhan ya, needs dari apakah itu pengembang maupun dari kontraktor sendiri yang membutuhkan produk bata ringan itu. Nah, di tahun 2021 justru kita melihat pertumbuhannya cukup besar. Ya. Jadi kalau kami hitung estimasinya malah pertumbuhan pasarnya sekitar 30%. Nah, inilah yang mendasari sehingga di tahun 2022 insya Allah kita akan mencoba untuk membangun pabrik baru lagi dengan kapasitas yang lebih besar gitu. Dengan terbangun dari kegelisahan masyarakat dan juga menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya di pasar. Untuk itu mungkin di Kala Beton sendiri menghadirkan bata ringan yang beton ringan yang tadi disampaikan. Nah, tapi Kak Syatir, terlepas tadi dari diskusi kita yang tadi Anda sampaikan, saya sempat mendengar bahwa efek pandemi juga ini. Nah, mungkin saya mau membahas sedikit nih dengan efek pandemi yang mungkin kurang lebih 2 tahun kemarin ya. Ada impact nggak sih dengan pasar ataupun segmen di segmen target market yang Anda hadapi? Dari sisi market sebenarnya kita mengalami pertumbuhan ya. Jadi dengan pandemi ini sebenarnya tidak menurunkan semangat kita. Itu pun karena memang rekanan juga tetap semangat menghadapi pandemi ini, jadi disiasati gimana caranya mereka bisa tetap eksis ya. Nah, justru yang menjadi kegelisahan kami di sini adalah bahwa kami tidak mampu memenuhi kebutuhan dari developer, dari pengembang itu sendiri gitu loh. Nah, pada akhirnya manajemen kami memutuskan untuk segera membangun pabrik baru dengan harapan kita mampu mensuplai, memenuhi kebutuhan dari developer ini gitu, dari kontraktor juga, karena kami juga melihat di Makassar sudah mulai banyak bangunan-bangunan tinggi juga. Nah, jadi kita bisa melihat dari di Jawa sana kan memang sudah perkembangan properti kan cukup besar ya. Nah, berdasarkan survei juga bahwa yang memang pusat perhatian dari pengusaha memang larinya ke Indonesia Timur saat ini, karena masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia Timur kan gitu. Nah, untuk bisa menghadapi itu ya memang sih kita harus siap menghadirkan kebutuhan dari pelaku konstruksi gitu. Nah, untuk di tahun 2020 sendiri, 2022 ya. 2022. Nah, kita berusaha untuk mencoba menambah kapasitas produksi. Ya, seperti apa? Ya, jadi seperti di bata ringan kita nambah kapasitas produksi dengan pembangunan pabrik baru. Kemudian yang menjadi kebutuhan masyarakat juga itu sebenarnya yang di mortar instannya. Karena kita melihat saat sekarang ini mereka memang butuh kecepatan dalam proses pembangunan. Nah, untuk bisa mendukung itu, kita hadirkan mortar instan. Jadi sebagai pendukung dari pembangunan dinding rumah itu, mereka membutuhkan plester. Ya, selain perekat ada plester, kemudian acian. Nah, inilah yang akan kita tawarkan ke customer dengan kecepatan ini. Jadi yang dulunya mereka sistemnya konvensional. Jadi misalnya mungkin Mbak Kinan juga biasa melihat kalau tukang pada saat bangun rumah kan pasirnya
disaring dulu, Iya, disaring dulu kan. Nah, sekarang semuanya serba instan. Kita sudah hadirkan semua, Serba jadi cepat. ya tinggal diaplikasikan Iya. gitu. Nah, tapi kalau untuk mungkin boleh sekedar info juga nih Kak Syatir. Iya. Katanya sudah dibuat pabrik baru. Lokasinya di mana sih untuk pabrik pabrik kita di Kema dibuat? 17 di Makassar. Iya. Iya. Tapi itu untuk sudah bisa digunakan atau bagaimana? Persentasenya sudah berapa Iya, persen? sudah. Kalau yang pabrik bataringan yang pertama itu sudah beroperasi. Oh iya. Ya, yang rencana kita akan bangunnya adalah yang pabrik Line 2. Seperti Tapi itu persentasenya sudah berapa? Sudah kapasitas full. Oke. Iya. Ya. Nah, mungkin selanjutnya setelah kita membahas mengenai prospek ataupun yang tadi Kak Syatir sampaikan, sebenarnya di mana saja sih cakupan pemasaran dari Kalabeton sendiri? Oke, jadi untuk saat ini kita memang masih coverage areanya masih di Sulawesi Selatan. Ya. Itu pun masih banyak daerah-daerah kabupaten yang belum bisa kita supply, belum di cover oleh distributor kita. Karena dengan keterbatasan dari kapasitas produksi bataringan kita gitu. Nah, planning kami di tahun 2022 nantinya, setelah kita ada pabrik baru, kita akan memperluas lagi area pemasaran kita dengan harapan kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi. Betul. Nah, kalau di Sulawesi Selatan juga sudah bisa terpenuhi, kita akan ekspansi lagi jaringan penjualannya sampai ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Kalau bisa sampai luar Sulawesi Ya, lagi. minimal kita bisa mengcover daerah Sulawesi dulu. Iya. Baik, Kak Syatir. Nah, sesuai dengan divisi Kak Syatir ini sebagai GM dan marketing Kalabeton. Iya. Tapi mungkin boleh sharing sedikit nih, sudah berapa lama sih di marketing Kak Syatir? Kalau di marketingnya sendiri sudah sekitar 7 tahunan saya. Iya. Berarti sudah cukup berpengalaman Iya. sekali ya, Iya. Tribuners. Dan Kalau tentu saja saya sebenarnya basicnya di QC, basicnya di QC. Jadi awal saya bergabung di Kalabeton karena memang saya di basicnya memang sarjana teknik ya. ya. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk menangani quality control, kemudian sempat juga di operasional. Oke. Cuman karena mungkin kebetulan saya ada punya jaringan teman-teman di kampus dulu, makanya karena sudah punya jaringan ya lebih memudahkan untuk bisa mencoba untuk negosiasi dengan kontraktor, konsultan segala macam. Akhirnya dipercayakan menjadi di Mungkin marketing jaringan gitu. sama skill nih Kak. Ya, kemungkinan. Ya oke, baik Kak Syatir. Selanjutnya mungkin Kak Syatir boleh juga nih berbagi bersama Tribuners untuk capaian dari Kalabeton di akhir tahun ini. Apalagi sekarang kita sudah di akhir tahun 2021. Seperti apa sih Ya, untuk capaian penjualan atau apapun? Dari target yang sudah ditentukan sampai dengan Desember ini kita sudah capai target sebenarnya. Ya, alhamdulillah outlook yang kita sudah targetkan udah bisa tercapai. Ya. Makanya tahun depan target kita lebih challenging lagi. Ya, mohon doanya supaya bisa mencapai target juga di tahun depan gitu. Amin. Tapi kalau Kinan sih kayaknya yakin awal bulan sudah bisa achieve target. Ya. Oke, baik Kak Syatir. Mungkin sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi, sepertinya kayaknya kurang nih kalau kita kurang tahu juga dari Kalabeton yang mengalami perkembangan ataupun penjualan yang cukup pesat juga. Sebenarnya untuk di marketing sendiri ada trik nggak sih dalam penjualan seperti apa? Sebenarnya strategi yang kami lakukan itu lebih banyak menjemput bola, Mbak Gina. Seperti apa itu menjemput bolanya? Jadi kita tidak mau menunggu sampai customer datang ke kita, justru kita harus mendatangi customer. Wow, ya. Ya, jadi dengan mendatangi customer, kita mencari tahu kebutuhannya apa, kendala yang dihadapi seperti apa, kemudian kita memberikan solusi ke customer itu. Jadi dengan kita berkunjung, menjemput bola segala macam, kita melakukan beberapa pertemuan dengan asosiasi. Jadi kita menggali keinginan mereka seperti apa, lalu kemudian kita memberikan solusinya gitu. Itulah yang selama ini kita lakukan. Jadi harapannya
kita dalam hal ini bukan cuman jualan doang. Iya, betul. Jadi jangan kita cuma hanya mengandalkan ini, kita cuan-cuan aja gitu loh, enggak. Iya. Justru kita dengan memberikan solusi kepada pengembang, kontraktor, itu juga menjadi ya nilai ibadah juga buat kita. Betul. Gitu. Seperti itu. Tapi selanjutnya mungkin untuk Kak Syatir nih, selama 7 tahun kurang lebih ya di marketing Kalak Beton ini sendiri, dalam menghadapi customer ada nggak sih hal-hal yang mungkin menjadi tantangan terbesar nih kalau misalnya customer ini nggak jadi beli ataupun nggak goal gitu, gimana tuh Kak? Yang menjadi tantangan kita selama ini sih sebenarnya lebih ke kita tidak mampu memenuhi sesuai kebutuhan gitu, karena keterbatasan kapasitas. Oke. Ya kalau kami melihat sih seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang lain seperti spesifikasi yang diminta dari tim kita bisa memenuhi, cuman dari secara kuantitinya aja. Secara quality kita bisa penuhi semua, tapi secara kuantitinya yang memang kita nggak bisa. Jadi makanya tahun depan kita akan memperbesar kapasitas, jadi meluaskan juga jaringan kita gitu. Jadi semua portofolio produk kita. Jadi ini yang 2021 ini menjadi bahan evaluasi. Nantinya di 2022 kita akan memperbaiki semua apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita gitu. Jadi menutupi semua kebutuhan masyarakat yang mungkin sebelumnya sudah di-request, nanti akan dipersiapkan lagi nih. Sebenarnya sudah banyak catatan nih yang kita buat ini. Oh, mereka butuhnya butuh ini, di note semua ya Kak ya. Nah baik Tribuners, mungkin setelah ini kita akan gali lagi nih sama Kak Syatir. Mumpung Kak Syatir lagi ada di sini nih, lagi di program TBF, kita akan berbincang lebih banyak lagi tentunya dengan prospek bisnis konstruksi yang akan disiapkan oleh Kalak Beton menghadapi tahun 2022 mendatang ada apa saja. Jangan kemana-mana, tentu saja tetap di Tribun Business Forum dan masih bersama saya Kinan Aulia. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan
eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia untuk selalu menyaksikan program dari Tribun Timur, apalagi kalau bukan Tribun Business Forum. Dan tentu saja masih kembali lagi bersama saya Kinan Aulia, dan kita masih di edisi sore hari ini bersama Kala Beton. Nah, setelah kita berbincang banyak juga nih tentang produk-produk dari Kala Beton dan juga strategi pemasaran yang tadi sudah dituturkan oleh Kak Syatir, kayaknya agak kurang nih kalau kita nggak tahu sebenarnya produk-produk tersebut benefitnya ada apa aja sih. Dan di samping itu pasti saya juga mau meminta nih sama Kak Syatir satu-satunya mungkin produk dari Kala Beton yang juga bisa diedukasi ya untuk anak muda di zaman sekarang yang ingin membangun rumah nih, menjadi salah satu tabungan juga nih untuk masa depan pastinya. Nah, baik, kita kembali sapa dulu nih Pak Syatir, gimana, masih semangat? Masih semangat. Masih semangat. Wah, wajahnya membawa aura-aura positif nih sepertinya. Ngomong-ngomong, kalau Pak Syatir hobinya apa sih? Hobinya olahraga. Olahraga. Pantas masih fresh banget nih kelihatannya, Pak. Olahraga apa nih kesenangannya? Sekarang ini lebih meminati olahraga golf. Iya. Oke. Biasa main sama siapa, Pak? Sama anak, sama keluarga? Rame-rame? Kalau olahraga lari, biasanya sama keluarga. Seru ya? Iya. Biasanya kalau yang kayak golf biasanya sama rekan. Iya, baik. Cara bisnisnya gitu. Oke, baik Pak Syatir. Nah, di samping Pak Syatir juga tentunya mencintai olahraga, pastinya juga harus mengedukasi anak muda zaman sekarang nih tentang Kala Beton. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh ke situ, Pak, Kinan mau tanya dulu sebenarnya benefit dari produk-produk yang ada di Kala Beton itu apa sih? Ya, oke. Jadi saya lanjut bahas yang bata ringan aja ya. Ya, boleh bata ringan. Bata ringan ini yang menjadi material yang primadona. Oke, cukup ini jadi favorit ya. Oke. Nah, kalau bata ringan ini kan ukurannya cukup besar ya, dibandingkan dengan bata merah. Nah, kalau benda yang ukurannya besar, pada saat proses pemasangannya kan pasti akan lebih cepat. Nah, itulah salah satu keunggulan pada saat kita bangun rumah jika menggunakan bata ringan. Kemudian kedua, karena dia ringan, jadi mudah untuk proses pemasangan. Gitu. Nah, berikutnya karena dia memang produksi pabrik,
kemudian ukurannya presisi, sehingga pada saat pemasangan itu memang sudah rata gitu. Sehingga pada saat proses selanjutnya, di saat kita mau plester, acian, tidak membutuhkan material yang banyak lagi. Nah, dibandingkan kalau menggunakan bata merah kan ukurannya kecil tuh. Kemudian proses pemasangannya pasti akan lama dan membutuhkan spesi yang banyak, semen yang banyak. Ya, pada akhirnya kan boros. Ya, kenapa bata ringan lebih efisien? Karena ukurannya besar sehingga spesi yang digunakan untuk merekatkan bata ringan itu lebih sedikit material yang digunakan. Nah, kalau kita menghitung secara keseluruhan pada saat bangun rumah sampai selesai, hitung-hitungan ekonomisnya, kita sudah menghitung, ternyata jauh lebih murah. Lebih murah. Tapi banyak ya Kak Satir yang mungkin sampai saat ini masih kurang teredukasi bahwa membeli rumah yang mungkin langsung ada nih, daripada kita membangun. Mungkin dengan hadirnya Kalak Beton ini, mungkin Kak Satir juga pada hari ini boleh bantu edukasi nih untuk pemuda-pemudi ataupun juga anak milenial yang pada saat ini harusnya sudah bisa memilah dong, sudah bisa smart dalam memilih. Kita tidak pernah tahu juga ke depannya mungkin ada rezeki atau seperti apa. Boleh Kak diedukasi? Ya, jadi bagi Tribuners yang ingin bangun rumah atau merehab rumah, kami menghadirkan produk bata ringan ini menjadi solusi kepada Tribuners pada saat membutuhkan bata. Nah, saat ini bata merah sudah mulai ditinggalkan. Ya memang sih di awal-awal butuh proses waktu kita mengedukasi, memperkenalkan juga produk ini. Nah, setelah mereka sudah merasakan benefit yang diterima dengan penggunaan bata ringan ini, alhamdulillah saat ini justru karena kebutuhan banyak, justru kita yang nggak mampu penuhi gitu. Nah, itulah menjadi challenge juga buat kita untuk menambah kapasitas produksinya. Kemudian ada mortar instan. Ya, seperti apa itu? Mortar instan ini sebenarnya adalah solusi juga buat tukang, yang mana tukang itu biasanya kan butuh proses yang panjang. Kalau saya lihat, karena material yang tersedia di alam itu kan kualitasnya beragam. Iya. Nggak semua material pasir yang mereka peroleh itu kualitasnya bagus. Kadang ada banyak, saat ini malah justru bukan cuma kadar lumpurnya, tapi organik dan kadar anorganiknya yang tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya tidak baik digunakan pada saat kita pemasangan ini membangun juga, membangun rumah juga. Kalau di Kalak Beton, material yang kita gunakan itu sudah material pilihan dengan size tertentu. Jadi pada saat pengaplikasiannya memang sudah sangat mudah, karena di situ sudah menggunakan bahan tambah, aditif tertentu, sehingga memberikan kemudahan kepada tukang-tukang pada saat proses pengaplikasian. Jadi ini memang sebuah teknologi, di mana memang teknologi ini yang memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas gitu kan. Nah, dengan hadirnya bata ringan dan mortar instan ini di Kalak Beton ini, ya harapan kita ya bisa memberikan solusi lah gitu bagi masyarakat yang masyarakat yang membutuhkan bata untuk pembangunan rumahnya gitu. Baik. Nah, cuman ya memang sih kita akui bahwa proses edukasinya ini memang masih butuh waktu, betul. Karena belum semua masyarakat teredukasi gitu. Ataupun mungkin belum semua juga masyarakat yang karena belum mendapatkan edukasi, akhirnya mereka mungkin tidak tertarik ya Kak Satir. Tapi seandainya masyarakat ini sudah teredukasi dan tahu bahwa pengaruh dari penggunaan material yang bagus itu sangat mempengaruhi pembangunan rumah juga pastinya. Mereka mungkin mikirnya, wah pasti mahal nih, karena ini kemasannya bagus segala macam. Padahal setelah dihitung-hitung ya justru lebih murah, ekonomis gitu juga. Tapi dari tadi kita setelah kebanyakan membahas ini Kak Satir, membahas mengenai strategi dan juga produk-produk, tapi sebenarnya untuk harga sendiri itu seperti apa sih? Harganya boleh disampaikan di sini ya? Boleh. Oke, boleh. Jadi untuk harga bata ringan sendiri, saat ini kan kami sudah punya beberapa distributor. Distributor kami inilah yang membantu untuk memasarkan produk kita. Nah, jadi seperti di toko-toko
sudah bisa ditemui produk kala beton. Ya, jadi distributor kita ini yang mensuplai ke toko-toko. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau harga pasaran Makassar itu bata ringan per meter kubik itu harganya 800.000. Ya. Berarti beda ya harganya Makassar? Ya, luar Makassar itu biasanya ada tambahan biaya angkutan lagi. Berapaan itu? Ya, tergantung dari jaraknya. Jaraknya ya, juga. Itu variatif lah. Variatif. Ya. Kemudian kalau yang mortar instannya, kalau harga pasar di pasaran itu per cut harganya sekitar 90.000 per sak. Oke. Kemudian plester sekitar 75.000. Ya, kalau acian kurang lebih sekitar 90.000 per saknya. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung lagi Kak Syatir ya, dibandingkan kita mungkin membeli yang langsung jadi nih, membangun yang langsung jadi seperti yang tadi Kak Syatir sharing ke kami semua, kayaknya lebih ekonomis juga, mana bahannya sudah bagus, materialnya juga sudah mensupport. Mana lagi kayaknya Tribuners memang harus mencoba edukasi ini nih sepertinya menggunakan produk kala beton, khususnya beton ringan yang juga memiliki antusias banyak di masyarakat. Nah, tapi Kak Syatir mungkin prospek bisnisnya untuk konstruksi kala beton pada tahun 2022 gimana sih yang Anda lihat? Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa kita akan mengembangkan produksi kita, jadi kita menambah kapasitas produksi mulai dari bata ringan, kemudian mortar instan ini. Nah, tujuannya untuk bisa memenuhi kebutuhan customer, karena kita mengevaluasi di 2021 ini memang kita masih belum mampu memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah, jadi setelah melihat mereka justru ada beberapa keluhan dari customer juga bahwa ternyata barang kita tidak bisa ditemui di toko-toko juga. Jadi kadang ada tentu ternyata produknya nggak ready. Ya, tapi bagaimana bagaimana Anda menjawab persoalan seperti itu yang tidak tersedia dalam satu toko misalnya? Ya, makanya kita juga melihat distributor kita tuh mampu nggak memenuhi permintaan toko-toko juga. Gitu. Iya, betul. Ya, jadi kita selain kita memperluas jaringan, nah kemudian juga kita dari distributor kita apakah mereka mampu mensupport dari prinsipal atau enggak gitu. Iya, betul-betul. Ya. Nah, baik Kak Syatir, itu jawab-jawab juga nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kanal YouTube dan Facebook. Tapi sebelum itu mungkin Kak Syatir boleh nih sapa-sapa Tribuners dulu nih. Wah. Jadi baik Tribuners, kita akan bantu jawab ya beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Tapi Kinan pilih beberapa dulu ya Pak. Ini kayaknya kebanyakan minta salam nih Pak, gimana nih? Waduh. Dijawab Waalaikumsalam aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali. Iya. Nah, ini mungkin pertama, ini udah ada. Ini ada beberapa komentar nih, bagus-bagus juga nih. Ada dari Nasrun Top, ada luar biasa Pak Syatir nih katanya, alhamdulillah. Dan Tribuners juga yang nonton pasti lebih luar biasa lagi nih, apalagi jika menggunakan produk kala beton ya. Nah, ini pertama ada pertanyaan dari Abdul Haris Suwardi. Kalau dari sisi waktu, berapa persen sih yang lebih cepat kalau pemakaian bata ringan? Boleh langsung dijawab. Dari sisi waktu 3 kali lipat sih kalau kita diskusi dengan beberapa pengembang ya. Jadi biasanya kalau menggunakan bata merah, mereka bisa menyelesaikan satu perumahan itu biasanya dalam jangka waktu sebulan. Sebulan. Nah, ini bisa mempercepat sampai 2 minggu sampai nggak sampai 2 minggu juga bisa. Nah, kenapa bisa lebih cepat? Karena bata ringan kemudian mortar instan ini memang nggak membutuhkan waktu banyak untuk menunggu proses settingnya. Nah, jika dibandingkan dengan konvensional, biasanya kan kalau misalnya orang sudah pasang bata nih, kemudian plester menggunakan semen konvensional, biasa nunggu sampai kering dulu, baru kemudian diaci. Nah, kalau menggunakan mortar instan ini, proses cuma 1 hari. Jadi misalnya sudah dipasang bata, kemudian keesokan harinya kita plester.
Ya. besoknya lagi itu bisa aci. Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, itulah makanya proses waktu. Dari sisi proses pemasangan bataringannya bisa cepat. Ya. Karena kan lebih gede. Nah, proses untuk plester dan acian juga bisa lebih cepat. Karena memang ada aditif tertentu yang kita sudah tambahkan, di mana proses settingnya itu bisa dipercepat gitu. Jadi, setting awalnya memang lebih lambat. Tujuannya adalah supaya tukang juga tidak kesulitan untuk cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan. Jadi memang ada aditif tertentu yang kita gunakan gitu. Jadi tidak terburu-buru juga. Pada saat proses setting time-nya udah final, itu bisa lebih cepat. Nah, jadi prosesnya cuma 24 hari sudah bisa dilakukan aplikasi berikutnya gitu. Ya, baik. Nah, itu aja. Coba kita bayangkan. Kalau yang masih menggunakan konvensional semen biasa, mereka masih nunggu 7 hari setelah plester baru bisa aci. Baru bisa aci. Iya. Nah, kemudian setelah aci, nunggu lagi kering dulu aciannya baru bisa dicat. Nggak kan? Bisa langsung. Nah, biasanya kan kalau masih basah, pada saat dicat pasti catnya jadi pudar gitu. Atau jatuh-jatuh ya. Nah, kalau menggunakan plester dan acian instan ini, ya bisa langsung diaplikasikan keesokan harinya. Seperti itu. Makanya memang banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa diperoleh menggunakan mortar instan kita. Nah, selain apalagi mungkin zaman sekarang ini kan mereka butuh cepat. Jadi kayak proses pembangunan rumah itu mereka butuh cepat. Jadi misalnya orang menginvestasi nih, developer nih, maunya cepat, bangunannya cepat selesai, kemudian laku. Jadi kan artinya modal yang mereka keluarkan bisa kembalinya lebih cepat gitu. Nah, inilah kita hadir di sini untuk bisa membantu percepatan dalam proses pembangunan konstruksi itu sendiri gitu. Betul banget ya, Kak. Jadi mungkin bukan hanya kecepatan tapi juga masalah kualitas sudah pasti bagus tentu saja. Karena memang ada standar SAE yang kita gunakan. Yang digunakan. Nah, baik, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk di Kala Beton sendiri selain dari bata ringan, ada nggak sih inovasi baru yang akan dibuat untuk tahun-tahun berikutnya yang akan mendatang? Mungkin tahun 2022 nih, Kak. Seperti apa? Jadi untuk di mortar instan sebenarnya banyak varian-varian produk yang bisa kita hadirkan gitu. Jadi banyak inovasi-inovasi yang bisa kita buat untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Sebenarnya masih banyak. Jadi selain perekat plester acian ini masih ada skip coat, ada beton instan juga. Nah, ini yang tahun 2022 ini yang akan kita kembangkan adalah beton instan. Nah, selama ini kan kita punya beton jadi nih yang menggunakan molen itu kan, Mbak kita tahu ya. Nah, untuk daerah-daerah tertentu yang memang tidak bisa dijangkau oleh kita menghadirkan beton instan. Tapi ini di 2022. Ya, 2022 ini. Jadi ada dalam bentuk saksakan. Jadi bag 50 kilo. Nah, itu jadi ini juga menjadi solusi untuk tribuners yang ingin membangun rumah tapi di daerah ketinggian misalnya. Dan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Nah, itu kan bisa dengan kemasan 50 kilo kan masih bisa digotong lah gitu. Atau di daerah lorong-lorong nih, lorong-lorong kendaraan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya, bisa menggunakan beton instan. Oke, mungkin kita bisa menjawab satu pertanyaan lagi, Kak Syatir. Iya, kita pilih lagi. Mungkin bagaimana sebenarnya untuk Kak Syatir sendiri menjawab keinginan customer khususnya pada produksi untuk Kala Beton sendiri seperti apa, Kak? Ya, jadi kita melihat dari needs customer ya. Jadi misalnya di pasar kira-kira membutuhkan produk apa lagi yang memang belum ada di katakanlah di Makassar. Ya, betul. Nah, itu menjadi ini. Kita pasti akan catat. Kemudian kita coba develop dari kita punya tim R&D ya. Jadi akan mencoba mendevelop ada keinginan-keinginan baru dari customer ya. Selama kita bisa memenuhi, kita bisa produksi, insya Allah kita akan. Karena itu juga menjadi ya kewajiban kita juga untuk bisa menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam hal building construction gitu.
ke depannya pastinya. Ya, ke depannya seperti itu. Ya, baik Kak Syatir, terima kasih sudah mau membantu menjawab beberapa pertanyaan dari Tribuners. Ada juga nih yang mungkin salam-salam juga, dan juga mendoakan semoga Kala Beton khususnya ke depannya makin maju dan jaya juga dengan segala produk-produk yang akan mungkin nanti di launching juga di tahun 2022 mendatang. Dan edukasi yang tadi Kak Syatir sharing juga ke Tribuners maupun pemirsa yang saat ini menyaksikan Tribun Business Forum tentu saja bisa menjadi acuan buat kedepannya jika ingin membangun rumah juga untuk menggunakan bahan-bahan material yang lebih berkualitas tapi tetap ekonomis ya jika dihitung-hitung kembali. Tapi belum mengakhiri sesi pertemuan kita pada hari ini, boleh sharing satu lagi nggak Kak? Apa itu? Pengalaman yang selama mungkin Kak Syatir selama berdiri di marketing Kala Beton, apa sih Kak yang paling mengesankan? Waduh. Apa aja deh? Iya. Saya yang paling mengesankan sebenarnya pada saat kita ketemu banyak orang sih. Jadi kita bisa mengenal banyak karakter. Iya, betul. Dari mitra kita juga kita bisa berdiskusi, jadi kita bisa memperoleh banyak insight, kemudian kita juga berbagi pengalaman, jadi dapat ilmu-ilmu baru juga. Ya, jadi dari dengan banyak ketemu orang itu ya banyak hal yang kita bisa gali gitu. Itu sih pengalaman yang menurut saya yang selama ini bergelut di pemasaran gitu. Tapi kadang mungkin kalau kita dengar lagi nih komentar-komentar ataupun opini-opini di luar sana bahwa bidang marketing itu memang adalah salah satu melatih komunikasi juga nih, dan juga ada sesuatu yang bisa terbangun antara kita dan customer. Dan mungkin Kak Syatir sampai saat ini dengan waktu 7 tahun ya bergelut di dunia marketing khususnya di Kala Beton ya, yang mungkin sudah menjadi salah satu perusahaan yang pastinya cukup sangat dipercayai juga di luar sana, dan sangat berpengalaman juga dan sangat berkesan untuk Kak Syatir sendiri. Nah, tapi sebelum kita juga menutup pertemuan kita, Kak Syatir boleh nih juga kasih satu closing statement, harapan untuk mungkin para customer Kala atau siapapun warga Sulawesi Selatan atau seluruh Tribuners yang saat ini sedang menonton diskusi kita ya mengenai produk dari Kala Beton. Silahkan Kak Syatir. Oke, jadi Kala Beton menghadirkan banyak produk-produk baru. Tujuannya adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan dari Tribuners, dari masyarakat. Di sini kita menghadirkan bata ringan dengan mortar instan. Harapannya kita bisa membantu masyarakat dalam proses pembangunan rumah, karena kita tahu sendiri bahwa saat ini memang sudah sangat susah untuk memperoleh bata merah. Makanya bata ringan inilah menjadi solusi agar masyarakat bisa tetap membangun, kemudian bisa lebih cepat, kualitasnya lebih bagus, dan kita bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat lah. Jadi apapun yang menjadi needs dari masyarakat, insya Allah Kala Beton akan hadir apapun itu agar kita bisa menjadi solusi gitu. Ya, solusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam material konstruksi yang tadi disampaikan. Nah, baik Tribuners, mungkin di akhir sesi ini tadi kita sudah mendengar ya closing statement dari Kak Syatir yang begitu suaranya sangat adem sekali ya sepertinya, jadi membawa kita sampai tidak ingin mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Nah, tapi tentu saja sesuai dengan harapan yang disampaikan Kak Syatir, tentu saja Kinan dan Tribuners juga pasti berharap agar Kala Beton ini selalu menghadirkan produk-produk yang tentu saja bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tentu saja produk-produk yang nantinya akan menjadi inovasi di tahun 2022 mendatang, prospeknya bisa lebih bagus lagi dan bisa achieve terus juga pastinya. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin saat ini teman-teman di Kala Beton lagi nobar ya Pak ya? Oke, boleh disapa-sapa dulu. Hai. Di mana saja Pak? Halo buat teman-teman di Kala Beton. Kantornya di mana Pak? Di Wisma Kala. Oke, yang lagi di gedung Wisma Kala. Salam dari Kinan di studio bersama Pak Syatir. Tapi kita sudah berada di akhir sesi pada sore hari ini di Tribun Business Forum. Sebelumnya pastinya saya mengucapkan banyak terima kasih
kasih sudah mau datang Pak, sudah mau berkunjung dan juga berdiskusi bersama Kinan dan tentu saja bersama Tribun Timur dalam Tribun Business Forum bersama Bapak Syatir ST selaku GM Sales dan Marketing Kala Beton. Semoga Pak Syatir juga dan para rekan-rekannya bisa selalu sukses ke depannya dan segala pekerjaan bisa dipermudah dan diperlancarkan lagi. Dan tentu saja Kala Beton bisa semakin jaya dan maju. Nah, baik Tribuners, sampailah kita pada akhir sesi sore hari ini dan tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih buat Tribuners yang selalu setia untuk menyaksikan program-program dari Tribun Timur, khususnya pada Tribun Business Forum pada edisi Kamis 23 Desember 2021. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program TBF tentu saja setiap minggunya bersama saya Kinan Aulia. Saya mewakili kru yang bekerja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.